Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Wulandari, Nur Aini, Muhammad Nur Wahyudin, dan yang terakhir ada Nabilatul Muhtarisah, yaitu dengan saya sendiri. Langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai biografi dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah keturunan ke-10 dari Nabi Nuh alaihissalam, yang mana silsilah lengkapnya adalah Ibrahim alaihissalam, Ibnu Tarih atau Azar, Ibnu Nahur, Ibnu Saruj, Ibnu Ra'u, Ibnu Falij, Ibnu Abid, Ibnu Shalih, Ibnu Arfakshad, Ibnu Sam, Ibnu Nuh. Dan mengenai asal nama dari Nabi Ibrahim sendiri, sebagaimana tertuang dalam Taurat, bahwa Ibrahim dikenal dengan nama Abram, yang mana Abram tersebut berasal dari kata Ab dan Ram, yaitu ayah yang luhur. Nama Ibrahim juga berasal dari Ab, Rab, dan Ham, yang masing-masing dari itu berarti ayah bagi sebagian besar manusia. Dan mengenai ayah dari Nabi Ibrahim, yang mana dalam Taurat itu dikatakan bahwa Ibrahim memiliki seorang ayah yang bernama Tarih. Tapi ini berbeda dengan Al-Quran yang menyebut bahwa ayah dari Nabi Ibrahim adalah Azar, yang dalam firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan berkaitan dengan ayat tersebut, ulama mengemukakan penafsiran yang bermacam-macam, seperti halnya Mutawali Asy-Sya'rawi yang menguraikan bahwa Azar itu bukanlah ayah Ibrahim, melainkan pamannya. Nabi Ibrahim diasuh oleh pamannya sejak kecil karena ayahnya telah wafat. Itu pendapat dari Mutawali Asy-Sya'rawi. Selain dari Mutawali, yaitu ada ulama Al-Baydawi yang berpandangan bahwa Azar dan Tarih itu adalah nama yang sama, yang mana terkadang ayah Nabi Ibrahim dipanggil dengan nama Azar, kadang pula dipanggil dengan nama Tarih. Dan hal ini lumrah karena dari Nabi Muhammad SAW sendiri terkadang dipanggil dengan nama Al-Mustafa atau Abu Al-Qasim. Dan Al-Baydawi mengatakan bahwa Tarih itu nama aslinya, sedangkan Azar sebutan sifatnya, yang menurutnya ia memiliki arti orang yang kuat atau pembela. Dan ini menjadi masalah kajian terbaru yang dilakukan oleh Rauf Abu Sa'dah, yang mana ia menyimpulkan bahwa kata Azar itu merupakan terjemahan dalam bahasa Arab untuk kata Tarih, yang mana merupakan bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang digunakan oleh orang-orang Ur Kaldan ketika itu, yang berarti beban yang memberatkan punggung. Mengenai kelahiran beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya beliau itu dilahirkan pada saat ayahnya berusia 75 tahun. Dan beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Umailah. Ada juga yang menyebutnya Amilah. Nabi Ibrahim memiliki 4 orang istri. Dan dari keempat istrinya itulah Nabi Ibrahim memiliki 13 orang anak. Lanjutnya mengenai sejarah atau perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana sejarah hidup beliau bermula dari kota Babilonia, yaitu tempat pertama beliau memulai hidup saat setelah dilahirkan oleh ibunya. Dan ketika beliau sudah remaja, kemudian beliau berhijrah ke daerah Haran, daerah dekat Bait al-Maqdis,
Tak lama setelah beliau menetap di Bait Al-Maqdis, kemudian ayahnya Tarih atau Azar itu meninggal dunia. Saat beliau di Bait Al-Maqdis, disitulah beliau berdakwah kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ketika masyarakat tersebut menyembah patung atau berhala yang diproduksi oleh ayahnya sendiri. Dan menurut Hamid Ahmad At-Thahir bahwa motif dari hijrahnya Nabi Ibrahim dari Babilonia ke Haran adalah karena diusir oleh Raja Namrud. Sedangkan menurut Habib Sa'ad bahwa Nabi Ibrahim hijrah itu dikarenakan sebuah faktor ekonomi. Mengenai dua faktor tersebut dapat diperjelas bahwa hijrahnya beliau itu adalah dalam rangka mengikuti perintah Allah, yaitu untuk berdakwah. Dan dakwah yang dimaksud yakni dakwah dalam rangka mendidik dan mengajak orang-orang yang ada di kampung persinggahannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan panjang beliau diakhiri dengan wafatnya beliau di usia 200 tahun menurut Ibnu Abbas. Saya di sini mau meneruskan dari penjelasan di kelompok ini dengan tema Nabi Ibrahim. Tadi sudah dijelaskan ya beberapa di awal, mulai dari biografi, perjalanan, dan sebagainya. Dan ini saya akan melanjutkan dengan subtema karakteristik umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbicara tentang sebuah karakter. Karakter sendiri itu berasal dari bahasa Yunan yang biasa disebut karasid, yang artinya mengukir. Ukiran ini melekat kuat pada benda yang diukir, tidak mudah hilang karena telah menyatu dengan bendanya. Yang dimaksud dengan kata mengukir di sini adalah arti dari sebuah karakter. Karakter itu sama halnya dengan, bukan sama halnya, tapi mirip dengan yang namanya sifat. Tetapi beda antara karakter dengan sifat. Karakter ini lebih melekat pada diri. Biasanya itu sudah menyatu dari sejak kecil dan sulit untuk dihilangkan. Makanya kata karakter itu diartikan sebagai sebuah ukiran. Jika seseorang telah mengukir sesuatu di atas benda, itu pun akan sulit hilang. Nah, diartikan seperti itu. Lalu karakter itu juga secara konseptual dapat dipahami sebagai kumpulan dari berbagai hal yang menjadi ciri khas pada diri seseorang, baik tampak pada sikap, perilaku, maupun tindakan yang dibentuk dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Nah, di sini ada beberapa karakter umatnya Nabi Ibrahim yang terkumpul menjadi beberapa bagian ya. Untuk yang pertama yaitu patuh dan taat. Di makalah sudah dijelaskan secara rinci, nanti bisa dibaca, yaitu karakter patuh dan taatnya beliau. Ini bisa dicontohkan dengan taatnya beliau kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Untuk yang kedua yaitu sifat berani beliau. Beliau memiliki sifat berani dalam mengingatkan setiap orang yang salah dalam melangkah. Untuk yang ketiga yaitu sikap peduli beliau kepada masyarakat sekitar. Itu di makalah sudah ada contohnya juga. Untuk yang keempat yaitu sifat sabar. Hal ini bisa dicontohkan dengan sifat beliau yang sabar setiap kali ada niatan mengingatkan orang ke jalan benar, tetapi seringkali pula dicelah, dimaki, atau bahkan dihina. Tetapi beliau masih mempertahankan sifat sabar tersebut. Untuk yang kelima yaitu semangat ingin tahu. Nomor 6 teliti dan cermat. Dan yang ketujuh jujur. Ini merupakan karakter-karakter umat Nabi Ibrahim yang beriman. Di dalam makalah itu ada yang kurang ya, tidak saya sebutkan karakter-karakter umat beliau yang membangkang terhadap perintah beliau.
Jadi saya jelaskan di sini. Jadi karakter dari umat beliau yang tidak taat itu ada beberapa hal juga. Untuk yang pertama yaitu orang-orang yang selalu mencaci setiap beliau mencoba untuk memberitahu kepada jalan yang benar, tetapi karena ada beberapa orang yang tidak taat, akhirnya dibalas dengan mencaci, menghina, dan juga sebagainya. Terus untuk yang kedua yaitu tidak mau beriman kepada Allah, yang lebih spesifiknya tidak mau masuk Islam. Terus yang ketiga itu saya jelaskan itu yang tidak mau mencoba untuk merubah diri dari yang buruk menuju yang baik. Baik, pembahasan selanjutnya itu tentang peristiwa penting dalam perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam tidak semata-mata utusan Allah, tapi ia memiliki mata rantai kepada nabi-nabi yang datang sebelumnya dan menjadi sumber dari kenabian yang akan datang sepeninggalannya kelak. Dari dakwah Nabi Ibrahim dan keluarganya lah menjadi ikon bagi agama-agama besar di dunia. Menjadi seorang nabi, salah satu tugas mulia yang selalu diemban adalah berdakwah untuk menyiarkan Islam dalam kondisi apapun. Dalam proses penyampaian dakwah pun begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang begitu banyak mengandung hikmah di dalamnya. Seperti halnya peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim dalam berdakwah, di antaranya penghancuran berhala, dibakar hidup-hidup, serta penyembelihan Ismail. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman, yaitu yang selanjutnya hikmah perjalanan dakwah dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwah Nabi Ibrahim, sewaktu Nabi Ibrahim sering melihat ayahnya membuat patung, lalu dia berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya itu. Ketika Nabi Ibrahim berkata lemah lembut kepada bapaknya, Ibrahim menasihati ayahnya tentang penyembelihan yang dilakukan terhadap berhala-berhala, mengingatkan sekaligus melarang melakukan hal-hal tersebut. Dalam kisah perjalanan Nabi Ibrahim, kita dapat mengambil hikmah atau ibrah yang terdapat dalam perjalanan dakwah Nabi Ibrahim, yaitu yang pertama, dakwah tauhid Nabi kepada ayah dan kaumnya dengan sabar dan penuh santun. Yang pertama ini yaitu kita harus belajar sabar dan santun, yang menjadi titik balik yang harus kita teladani selama kita hidup, sebagaimana Nabi Ibrahim berjuang menyampaikan ajaran tauhid kepada kaum-kaumnya, bahkan orang tuanya sendiri, yang mana penuh dengan rintangan dan halangan. Disinilah Allah memberikan berbagai keutamaan atau mukjizat supaya Nabi Ibrahim yakin akan kebenaran ajaran yang disampaikan. Jadi kita harus belajar untuk sabar dan penuh santun terhadap siapapun, terutama terhadap kedua orang tua. Kita dipelajari untuk sabar dan penuh sopan santun dalam etika, tata krama, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kita diajarkan untuk tegar dan tabah menghadapi ujian dan siksaan. Sikap ini tercermin dalam kisah Nabi Ibrahim saat berdakwah, mengajak manusia untuk bertauhid dan menegaskan Allah, namun kebanyakan menolaknya dengan penuh kenistaan. Yang kedua, ini kita juga belajar untuk tegar dan tabah untuk menghadapi segala ujian yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita harus yakin bahwa Allah memberikan cobaan, juga Allah akan memberikan juga 1000 solusi yang bakal kita lalui nanti. Yang ketiga yakni akan kebesaran Allah pada saat Nabi Ibrahim diletakkan pada ujung manjarik. Manjarik itu yaitu batu besar yang jarak jauh.
ia dalam keadaan terbelenggu pada tangan di belakang. Kemudian kaumnya melempar Nabi Ibrahim ke dalam api, dan ia pun berkata, cukuplah, Allah Azza wa Jalla bagi kami dan dia sebaik-baik penolong. Jadi yang ketika itu kita juga dipelajari untuk bersabar ketika kita disiksa, ketika kita di disiksa sama siapa saja, kita harus sabar dan harus menghadapi semuanya dengan ikhlas. Di saat umur semakin udur, beliau memohon anak keturunan untuk dapat melanjutkan tugas kenabian. Namun Allah mengujinya dengan ujian yang sangat berat. Itulah yang penuh dengan kasih sayangnya. Dan selanjutnya yaitu penyembelihan Nabi Ibrahim sebagai simbol keikhlasan. Di saat umur semakin udur, beliau memohon anak keturunan untuk dapat melanjutkan tugas kenabian. Namun Allah mengujinya dengan ujian yang sangat berat. Itulah yang penuh dengan kasih sayangnya. Di saat Nabi Ibrahim berumur 86 tahun dan Siti Hajar melahirkan anak laki-laki bernama Ismail. Kemudian sampai umur 10-15 tahun, betapa bertumpah kasih sayang Ibrahim kepada anaknya. Dan pada usia tersebut, Nabi Ibrahim menyampaikan pada Nabi Ismail bahwa beliau bermimpi menyembelih anaknya dan disuruhnya untuk memikirkan mimpinya itu. Dan diharap anaknya menyatakan pendapat. Ismail percaya bahwa mimpi ayahnya adalah suatu wahyu dari Allah yang bukan mimpi sembarang. Sebab itu dianjurkan ayahnya melaksanakan apa yang diperintahkannya, yaitu menyembelih putranya. Dari beberapa uraian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa sifat yang harus kita teladani juga dalam kehidupan Nabi Ibrahim, yaitu yang pertama, cinta terhadap diri sendiri, perasaan jiwa dan dorongan hari yang menyebabkan seorang terpaut hatinya pada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Di sini rasa cinta terdapat pada diri sendiri, yaitu perasaan jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seorang terpaut. Yang kedua yaitu ridho terhadap ketentuan Allah, artinya menerima segala kejadian yang menimpa dirinya dengan lapang dada, menghadapi dengan tabah, ridho, tidak merasa kesal maupun terputus asa. Yang kedua ini yaitu ridho ketika kita mendapat ujian, ketika kita mendapat cobaan atau apapun itu dari Allah, kita dipelajari untuk ridho, ikhlas dan tidak akan berputus asa, atau harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga yaitu ikhlas termasuk akhlak yang penting juga. Ikhlas adalah suatu kebaikan yang dilaksanakan semata-mata karena Allah tanpa ada imbal balik, yaitu yang disebut beramal ikhlas. Ikhlas itu ruh amal kebajikan, amal ibadah yang ditunaikan seseorang yang tidak disertai ikhlas, maka amal yang demikian itulah amal yang tidak mempunyai ruh. Jadi ketika kita mendapat suatu cobaan juga cobaan atau musibah, apalagi kita juga harus belajar untuk ikhlas menerimanya dan yakin bahwa Allah juga yang akan menolong kita. Yang keempat yaitu husnudzon, menjadikan setiap nikmat maupun ujian di dunia adalah kehendak Allah yang kita tahu rahasia di balik keduanya, yang tidak kita ketahui rahasianya, maka dianjurkan husnudzon kepada Allah. Kita dianjurkan untuk husnudzon yaitu berpikir baik kepada seseorang atau kepada siapapun itu. Husnudzon itu termasuk perbuatan yang baik, dan kita dianjurkan untuk husnudzon kepada siapapun itu, termasuk kepada Allah. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai iman atau pemimpin seluruh ahli tauhid di zamannya hingga hari kiamat, sebagai panutan untuk seluruh manusia zamannya hingga hari kiamat, agar manusia selalu mengesahkan Allah. Di sini masih banyak lagi di makalah, masih banyak lagi kisah-kisah atau yang lainnya, dan cukup dari sini saya menjelaskan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.